Kemunculan Tianzun keempat membuat Xiaoyan menyipitkan matanya. Hall of Soul benar-benar memiliki banyak ahli yang tersembunyi. Tianzun keempat berada di ranah Douzun bintang 9 puncak. Selangkah lagi dari kelas Banseng. Tidak disangka Hall of Soul akan mengirim ahli seperti itu. Jika Xiaoyan tidak terburu-buru kembali ke Aliansian, maka nasib Aliansian pasti akan mengkhawatirkan. Xiaoyan melambaikan tangannya dan secara acak melempar mayat Tianzun ke-9 tepat di depan Tianzun keempat. Tianzun keempat mendatangi mayat itu, dia melebarkan mulutnya dan panah darah ditembakkan darinya. Panah darah ini menyebabkan Tianzun ke-9 berubah menjadi genangan darah yang meledak. Lautan darah di jurang yang dalam tiba-tiba melesat keluar dan membentuk banyak pilar darah yang besar. Kabut darah menyebar dan aura dingin tulang yang padat perlahan menyapu ke segala arah dari tubuh Tianzun keempat. Darah semua orang yang berada di dalam jurang mulai mendidih, terlepas dari apakah mereka berasal dari Aliansian atau sekte singa yang mendalam. Semua dari mereka berubah menjadi gumpalan bubur darah yang mewarnai tanah sampai menjadi sangat merah. Pembunuhan tanpa pandang bulu oleh Tianzun keempat ini secara alami mengejutkan kedua belah pihak. Dalam sekejap, seluruh area menjadi kosong. Si Tian yang sudah bangkit berteriak keras karena dia melihat Tianzun keempat mulai membunuh orang-orang dari pasukan sekte singa yang mendalam. Melihat si Tian, mata Tianzun ke-9 acuh tak acuh. Dia perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke si Tian sebelum tiba-tiba mengepalkan tangannya. Teriakan marah si Tian tiba-tiba berhenti saat Tianzun keempat mengepalkan tangannya. Tubuh si Tian meledak dalam sekejap, menyebabkan darah menyembur ke segala arah. Wajah para ahli sekte singa yang mendalam sangat terkejut ketika mereka melihat bahwa pemimpin mereka telah dibunuh. Menanggapi hal itu, Cailin memerintahkan semua pasukan yang ada di garis depan Aliansian untuk ditarik kembali. Sekarang mereka semua hanya bisa berharap kepada Xiaoyan. Xiaoyan di langit mengerutkan kening saat dia menyaksikan Tianzun keempat secara acak menyebabkan tubuh seorang hancur. Ekspresi kontemplasi melintas di mata Xiaoyan. Lautan darah tiba-tiba beriak saat Xiaoyan sedang berpikir. Tianzun keempat melangkah maju dan berjalan melalui udara kosong. Dia mengambil langkah pada satu waktu dan akhirnya berhenti tidak jauh dari Xiaoyan. Dia menyadari ranah Xiaoyan sekarang adalah puncak bintang 8 Douzun dan mengakui bahwa Xiaoyan cukup kuat. Dengan senyum yang beringas, Tianzun keempat mengangkat tangannya dan dengan kasar mengepalkannya ke arah Xiaoyan. Doki yang agung terlepas dari tubuh Xiaoyan. Doki tersebut berubah menjadi api yang membungkusnya. Xiaoyan samar-samar bisa merasakan darahnya akan keluar dari pembuluh darah. Ekspresi Xiaoyan berubah sedikit saat dia merasakan transformasi terjadi di tubuhnya. Apa yang disebut dengan skill besar transformasi darah orang ini memang unik. Namun Xiaoyan hendak menekan darah yang berputar di dalam tubuhnya saat jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Dia dengan cepat menyadari kekuatan aneh menyebar dari hatinya. Akhirnya, kekuatan ini menyebar ke pembuluh darahnya dan perasaan mendidih itu lenyap hampir saat kekuatan itu bersentuhan dengan darahnya. Kekuatan itu adalah kekuatan darah garis keturunan yang tergabung di dalam makam surgawi. Perubahan ini menyebabkan Xiaoyan merasa terkejut saat beberapa kejutan melintas di matanya. Tidak terduga bahwa garis keturunan yang baru terbentuk bisa sekuat ini. Tianzun keempat dikejutkan ketika tidak ada respon dari tubuh Xiaoyan. Dia mengerutkan keningnya. Keterampilan besar transformasi darah ini adalah keterampilan Dou kelas Tian. Bahkan, beberapa elit Banseng akan terpengaruh olehnya. Mengapa keterampilan ini sama sekali tidak berguna melawan Xiaoyan? Xiaoyan sedikit tersenyum. Kedua tangannya dengan cepat membentuk banyak segel misterius. Setelah terbentuknya segel, sebuah tato klan muncul di alis Xiaoyan. Tianzun keempat sangat kaget ketika melihat tato klan di alis Xiaoyan. Aura Xiaoyan tiba-tiba melonjak saat tato klan itu muncul. Dalam sekejap, itu tidak kalah lagi dengan aura Tianzun keempat. Efek penguatan tato klan ditampilkan dengan sempurna pada saat ini. Xiaoyan melangkah ke depan dan tubuhnya lenyap saat kakinya mendarat. Tianzun keempat mengambil 3 langkah mundur saat gelombang demi gelombang doki berwarna merah darah mengalir keluar dari tubuhnya.
Dia mengepalkan tangannya dan kemudian menghantamkannya ke ruang kosong di sebelah kanan. Ruang itu segera terdistorsi dan sosok Xiaoyan muncul di ruang tersebut. Menanggapi itu, Xiaoyan tidak menghindar sedikit pun. Dia melangkah maju dan membiarkan serangan Tianzun keempat mendarat di dadanya. Pada saat yang sama, tinju panas tiba-tiba keluar. Kecepatannya tidak memberikan waktu untuk reaksi apapun. Angin telapak tangan dengan kejam menghantam tubuh Tianzun keempat. Tinju keduanya dengan kejam mendarat di tubuh pihak lain. Namun bahu Xiaoyan hanya bergetar setelah menerima pukulan dari Tianzun keempat. Ekspresinya tidak berubah. Di sisi lain, Tianzun keempat dipaksa mundur beberapa langkah oleh pukulan Xiaoyan. Angin tinju Xiaoyan yang tak tertandingi terlalu panas untuk ditanggung. Wajah Tianzun keempat mulai suram. Matanya menatap kain di tubuh Xiaoyan. Setelah bertukar pukulan, dia secara alami menyadari bahwa serangannya sebagian besar telah diserap oleh kain aneh itu. Namun, dia tidak bisa mengerti mengapa kekuatan yang tersisa tidak membahayakan Xiaoyan. Sisa serangan secara alami telah diserap oleh armor nagaponik yang berada di kulit Xiaoyan. Tetapi rahasia seperti itu tidak akan pernah dipahami oleh Tianzun keempat, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Tidak hanya pakaian Xiaoyan yang aneh, tetapi bahkan kulitnya pun sangat misterius. Tianzun keempat menatap Xiaoyan dengan cara yang gelap dan serius. Karena serangan sebelumnya tidak memberikan efek apapun pada Xiaoyan, Tianzun keempat menggunakan kekuatan yang lebih besar untuk menghancurkan Xiaoyan. Skill besar transformasi darah, teknik darah melahap hebat. Wajah Tianzun keempat terlihat garang. Tubuh seseorang yang lebih lemah dari elit Daozun dalam radius 10.000 kaki meledak pada saat ini. Mereka berubah menjadi darah yang terus mengalir ke tubuh Tianzun keempat. Langit berubah menjadi merah saat lautan darah mulai menguap. Karena menyerap darah yang begitu banyak, aura Tianzun keempat semakin kuat hingga pada akhirnya sampai ke puncak bintang 9 Daozun. Xiaoyan sudah mulai serius saat dia melihat langit sudah berubah menjadi berwarna merah darah. Kemudian Xiaoyan mengeluarkan 4 api surgawinya dan 1 api transformasi. Xiaoyan pun menggunakan teknik mengusir api 5 cincin. Api tersebut berubah menjadi roh api besar yang membentuk formasi misterius dan mulai berputar di atas kepala Xiaoyan. Awan berdarah di kejauhan mulai berfluktuasi karena panas yang disebabkan oleh api-api tersebut. Tianzun keempat menyerang Xiaoyan dengan menggunakan telapak tangan darah setinggi 10.000 kaki. Menanggapi itu, segel di tangan Xiaoyan terus berganti dan teriakan pelan keluar dari mulutnya. Koil pengusir api 5 cincin. Kedua serangan mereka saling bertabrakan dengan cara yang menakutkan. Darah dingin dan api panas meledak di atas langit. Tianzun keempat menyipitkan matanya saat dia menyaksikan bentuk badai energi yang menakutkan di langit. Saat dia mundur beberapa langkah, tiba-tiba wajah sedingin es yang tersenyum muncul di belakangnya. Dengan cepat Xiaoyan menggunakan teknik Dao kelas Tiannya. Tianzun keempat yang mulai panik menggunakan skill jubah darah iblis. Walaupun demikian, Tianzun keempat tetap terkena dampak efek serangan dari Xiaoyan. Kalau tidak ada jubah yang melindunginya, dia pasti akan mati. Walaupun begitu, Tianzun keempat mengalami luka yang sangat parah. Tubuhnya dengan cepat melesat pergi menjauh dari Xiaoyan. Menanggapi hal itu, Xiaoyan mengeluarkan sayap burung phoenixnya untuk mengejar Tianzun keempat. Segera setelah itu, teratai api yang sangat indah terbentuk di telapak tangan Xiaoyan. Hati Tianzun keempat menjadi sedingin es saat melihat keganasan di wajah Xiaoyan. Teratai api di tangan Xiaoyan telah didorong ke depan tanpa ragu-ragu. Dengan kejam, teratai tersebut menyerang tubuh Tianzun keempat. Ledakan yang sangat besar pun terjadi. Sosok menyedihkan keluar dari dalam badai api tersebut. Itu adalah Tianzun keempat. Dengan keras ia jatuh ke dalam jurang yang dipenuhi dengan lautan darah di depan banyak pasang mata. Melihat Tianzun yang masih memiliki sisa kehidupan, Xiaoyan berencana untuk menghabisinya dengan serangan terakhir. Namun saat serangan itu hampir mengenai Tianzun keempat, tiba-tiba Tianzun keempat memecahkan giok spesial. Dan saat itulah, tiba-tiba ruang terdistorsi dan dia pun terserap ke dalam ruangan tersebut.
Melihat itu, Xiaoyan sedikit kecewa karena Tianzun keempat masih bisa lolos dari kematian. Dengan kalahnya Tianzun keempat, peperangan telah dianggap selesai dan kemenangan diraih oleh Aliansian. Setelah itu, Xiaoyan mulai mengepakkan sayapnya dan memperhatikan sisa-sisa pasukan dari Sekte Singa yang Mendalam dan Hall of Soul. Dia pun menjentikkan jarinya, mengeluarkan api surgawi yang sangat kuat, menghancurkan tubuh-tubuh sisa pasukan Sekte Singa yang Mendalam dan Hall of Soul. Semua pasukan Aliansian sangat senang karena kemenangan diraih oleh Aliansian. Kemudian, suara yang lembut dan akrab terdengar di telinga Xiaoyan. "Kamu telah menjadi pahlawan lagi." Cailin melirik Xiaoyan dan berbicara dengan nada yang sangat lembut. Xiaoyan menoleh ke arah Cailin dan matanya terfokus kepada Xiao-Xiao kecil yang ada dalam pelukan Cailin. Xiaoyan merasa sangat bahagia karena untuk sekali lagi dia dapat melindungi keluarga kecilnya di Kekaisaran Jiangma.